Anak-anak, apakah kalian pernah menggunakan peta? Peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar. Nah, untuk bisa membaca informasi di sebuah peta, kita perlu tahu bagian-bagian dari peta. Bagian-bagian peta, yang pertama ada judul peta yang terletak di atas gambar peta. Kemudian yang kedua ada arah mata angin yang menunjukkan arah di utara, barat, selatan, dan timur. Kemudian ada peta sisipan yang menunjukkan peta yang lebih detail dari peta yang ditunjukkan. Dan yang selanjutnya ada skala. Skala ini menunjukkan jarak dari peta ke jarak yang sesungguhnya. Kemudian ada legenda. Legenda ini menunjukkan beberapa simbol, arti dari simbol yang ada pada gambar peta. Dan yang terakhir ada tata warna. Tata warna ini menunjukkan keadaan yang sesungguhnya pada peta. Seperti jika peta tersebut berwarna biru, berarti peta tersebut ada di daerah perairan. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Mengapa negara maritim? Karena negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang sangat luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu 1. Memiliki wilayah laut, yang kedua memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, yang ketiga memiliki transportasi laut, yang keempat ada memiliki perdagangan laut, dan yang selanjutnya ada memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Selain itu, laut di Indonesia tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama sebagai sumber ikan dan makanan laut. Yang kedua sebagai tempat wisata laut atau wisata bahari. Yang sering kita ketahui ada pantai, kemudian ada banyak sekali wisata laut. Yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. Yang selanjutnya, laut menjadi penghubung antar pulau. Kemudian laut juga memiliki sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi. Nah, kemudian laut tentunya menyimpan sumber garam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Indonesia selain disebut negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam atau biasa kita sebut petani. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri negara agraris diantaranya yaitu memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Selanjutnya masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Dan negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Manfaat negara agraris yaitu memiliki ketersediaan pangan yang banyak, menjadi sumber penghasilan, dan menjadi bagian budaya dan tradisi di negaranya. Nah, Indonesia memiliki letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Kemudian, letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Posisi atau letak geografis Indonesia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, yakni negara Indonesia dengan 2 musim, negara Indonesia dengan 3 iklim, negara strategis untuk perdagangan dunia dan menciptakan keberagaman budaya dan sebagainya. Tentunya, letak geografis dan astronomis Indonesia mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Seperti contohnya di sini ada bangunan kuno yang menjadi ciri khas desain yang masih dipertahankan di kota Semarang, khususnya di wilayah Kota Lama, karena ini menunjukkan Semarang sebagai kota yang strategis zaman kolonial Belanda. Kemudian ada budaya sebaran apem di kota Klaten, Jawa Tengah, yang mana ini menunjukkan Klaten sebagai daerah yang memiliki banyak dataran sawah yang menunjukkan bahwa dari sawah tersebut Klaten memiliki banyak sumber makanan atau bahan pangan. Kemudian di sini juga terdapat rumah adat dari ND Flores yang dapat kita perhatikan bahwa atap yang digunakan masih menggunakan jerami. Itu menunjukkan karena di daerah timur Indonesia jerami sangat mudah ditemui dan jarang dipakai, sehingga jerami tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi atap rumah mereka. Oke, lengkap sudah penjelasan kita hari ini. Kita sudah belajar, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.